Pernahkah Anda merasakan betapa beratnya sebuah keputusan finansial? Perasaan yang dapat membuat Anda terjaga di malam hari. Sebuah tekanan tanpa suara yang muncul di saat-saat tenang dalam hari Anda. Anda menatap angka-angka di layar, grafik yang naik dan turun seperti detak jantung yang tidak stabil, dan Anda bertanya-tanya apakah Anda mengambil langkah yang tepat. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang masa depan yang ingin Anda bangun, keamanan yang Anda harapkan, dan kebebasan yang Anda impikan. Setiap pilihan terasa monumental karena dalam banyak hal memang demikian. Jalan menuju kemandirian finansial diaspal dengan momen-momen ketidakpastian ini dan bagaimana kita menavigasinya akan menentukan segalanya. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang pria bernama Arthur. Dia bukanlah seorang penyihir Wall Street atau miliarder teknologi. Dia adalah seorang pustakawan yang pendiam dan rajin yang menghabiskan hidupnya dikelilingi oleh buku-buku, bukan saham. Selama beberapa dekade, dia secara metodis menabung sebagian kecil dari gajinya yang kecil. Rekan-rekannya melihatnya sebagai orang yang hemat, bahkan mungkin sedikit eksentrik. Mereka tidak melihat malam-malam yang dihabiskannya bukan untuk menonton televisi, melainkan membaca laporan tahunan dan mempelajari sejarah jangka panjang pasar. Mereka tidak memahami disiplin di balik strateginya yang sederhana dan tidak berubah. Dia tidak mengejar kemenangan cepat atau perdagangan yang mendebarkan. Di luar sana, kita percaya bahwa jika kita bisa menemukan rahasia yang tepat, formula yang sempurna, kita akan membuka gerbang menuju kekayaan. Pencarian tanpa henti akan solusi eksternal inilah yang seringkali menyesatkan kita dari tujuan jangka panjang. Sebenarnya, investasi yang sukses adalah permainan internal terlebih dahulu dan baru kemudian eksternal. Ini adalah pertempuran yang tidak terjadi di lantai bursa, tetapi di ruang di antara kedua telinga Anda. Ini adalah tentang menguasai impuls Anda, mengelola emosi Anda, dan menyelaraskan tindakan Anda dengan niat jangka panjang Anda, terutama ketika Anda merasa paling sulit untuk melakukannya. Risiko terbesar bagi portofolio Anda bukanlah jatuhnya pasar atau penurunan ekonomi. Risiko terbesar bagi portofolio Anda bukanlah kejatuhan pasar atau kemerosotan ekonomi, melainkan jebakan perilaku yang sudah tertanam dalam sifat dasar manusia. Panic selling, mengejar tren, terlalu percaya diri, dan rasa takut ketinggalan. Ini adalah arsitek kehancuran finansial yang tak terlihat. Jadi pelajaran yang tidak pernah diajarkan kepada kita adalah ini. Hubungan Anda dengan uang dan risiko adalah cerminan dari hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda sabar atau impulsif? Apakah Anda mencari validasi dari orang banyak atau mempercayai penelitian Anda sendiri yang tekun? Dapatkah Anda tetap tenang saat orang lain panik? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan kepribadian. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alat diagnostik yang paling penting untuk kesehatan keuangan Anda. Membangun kekayaan bukan tentang mengakali pasar. Ini tentang mengakali naluri yang mengalahkan diri sendiri yang menyabotase rencana terbaik kita untuk mencapai literasi dan keamanan finansial. Dalam perjalanan bersama ini, kita akan menyibak tirai dari dinamika yang tersembunyi ini. Kita akan mengeksplorasi kekuatan psikologis yang membentuk setiap keputusan yang Anda buat dengan uang Anda. Ini bukan tentang tips atau trik. Ini tentang perubahan mendasar dalam perspektif. Ini tentang membangun pola pikir yang begitu tangguh, begitu disiplin sehingga menjadi aset terbesar Anda, lebih berharga daripada saham, obligasi, atau properti apapun yang pernah Anda miliki. Pelajaran yang sama yang secara diam-diam memisahkan orang kaya dari yang lain. Anda akan belajar cara menghindari jebakan uang yang paling umum dan bergerak secara strategis menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya. Jadi, tekan tombol berlangganan dan mari kita mulai. Bayangkan sejenak bahwa Anda memiliki dua investor yang berbeda yang hidup di dalam kepala Anda. Yang pertama adalah otak analitis Anda. Ini adalah bagian dari diri Anda yang menyukai spreadsheet, menuangkan data, dan dengan tekun membangun kasus logis untuk setiap investasi. Otak ini memahami kekuatan penggabungan, pentingnya diversifikasi, dan kemurnian matematis dari strategi jangka panjang. Otak ini rasional, sabar, dan bekerja berdasarkan fakta. Ini adalah versi Anda yang membaca laporan keuangan, menghitung imbal hasil di masa depan, dan membuat rencana matang yang dirancang untuk mencapai kemandirian finansial selama beberapa dekade. Ini adalah arsitek masa depan keuangan Anda, yang menggambar cetak biru dengan presisi dan hati-hati. Lalu ada investor kedua, yaitu otak primitif Anda. Bagian dari diri Anda ini sudah ada sejak lama, terprogram untuk bertahan hidup dan beroperasi hampir sepenuhnya berdasarkan emosi. Otak ini tidak peduli dengan rencana 10 tahun ke depan atau logika elegan alokasi aset Anda. Perhatian utamanya adalah ancaman langsung dan imbalan langsung.
Otak inilah yang merasakan sentakan kepanikan saat pasar turun 5% dalam satu hari, berteriak pada Anda untuk menjual semuanya sebelum Anda kehilangan semuanya.